Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, salam. Berjumpa kembali dengan saya dalam channel yang luar biasa ini, Iman Kristen Menjawab. Semoga Anda terus diberkati dengan berbagai macam pengajaran yang disajikan dalam channel ini. Nah, saudara, ada banyak pertanyaan perbincangan yang cukup menggelitik hari-hari ini, yaitu persoalan perceraian. Ada sekian banyak diskusi-diskusi yang membahas tentang itu, dan kita tahu bersama bahwa salah satu problem yang serius dalam sebuah rumah tangga adalah perceraian. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kekristenan menghadapi yang namanya perceraian dalam satu keluarga? Perceraiankah itu atau poligami? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak yang dibingungkan dengan aspek perceraian, sehingga terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat khususnya dalam kekristenan. Nah, kalau pertanyaannya apakah dalam kekristenan perceraian itu diperbolehkan? Singkat saja jawabannya, kekristenan tidak mengizinkan perceraian. Ada satu bagian firman Tuhan yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita baca dalam Maleakhi pasal 2. Kita baca dalam kitab Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Di sana satu pernyataan yang sangat tegas, di mana Tuhan berkata, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan." Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi saudara, ini salah satu menjadi dasar mengapa dalam konteks kekristenan perceraian itu tidak dibenarkan sama sekali. Sama dengan apa yang dialami oleh Yesus dalam perjalanan pelayanannya, kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Suatu saat Yesus itu dicobai oleh orang-orang Farisi. Dicobai oleh orang-orang Farisi, dan cobaan yang ditujukan kepada Yesus waktu itu adalah isu dari perceraian. Kalau kita baca di sana, Matius pasal 19 dari ayat yang kedua misalnya, atau kita baca dari ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, maka berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Lalu ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, saudara, pertanyaan ini menjadi sesuatu yang bersifat mencobai Yesus, karena kehidupan orang Yahudi itu berdasar pada hukum-hukum Musa. Dan masyarakat Yahudi, Bapak Ibu Saudara, itu menganut paham yang
berhubungan dengan perceraian bahwa seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya dengan menggunakan surat cerai. Nah, bagian ini kita bisa baca dalam Ulangan pasalnya yang ke-24. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Nah, ini yang membuat pertanyaan dalam Matius pasal 19 itu menjadi sesuatu yang bersifat mencoba Yesus, karena orang Yahudi itu menganut paham sesuai dengan yang tercatat dalam Ulangan pasal 24 ini. Di masa lampau, Musa memberikan semacam perizinan untuk seorang laki-laki menceraikan istrinya, hanya saja menggunakan surat cerai. Dalam Ulangan pasal 24 ayat yang pertama ini dikatakan di sana, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumah. Jadi berdasarkan inilah orang Yahudi menganut paham boleh cerai dengan menggunakan surat cerai apabila seorang laki-laki menemukan yang namanya yang tidak senonoh daripada perempuan itu. Nah, tidak senonoh di sini dalam teks Ibraninya, kalau kita baca di sana dikatakan ki yikach is iza uvalah vehaya imlo timstachen beenal kimatsa ba erfat. Ya, perhatikan ba erfat davar vekataf la shefer kiretut keritut venatan beyada veshilha mi beto. Jadi dari kalimat ini yang menggunakan kata tidak senonoh itu adalah kata ini dibaca dengan erfat. Erfat. Nah, erfat itu artinya adalah sebenarnya lebih kepada sesuatu yang bersifat ketelanjangan. Jadi kemungkinan besar ini berhubungan dengan tindakan seks di luar nikah. Jadi seorang perempuan mungkin melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ada beberapa tafsiran yang menjadi landasan masyarakat Yahudi tentang ini. Yang pertama, tidak senonoh ini ditafsirkan sebagai satu temuan di mana kalau seorang laki-laki yang hendak mau menikahi perempuan dan rupanya pada saat mereka menikah ketahuanlah oleh laki-laki ini bahwa rupanya perempuan ini tidak perawan lagi, maka dia boleh menceraikan. Itu tafsiran kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua menganut tafsiran bahwa tidak senonoh ini artinya adalah sesuatu yang tidak menarik. Ya, seorang perempuan itu sudah tidak menarik lagi, misalnya perbuatannya tidak bagus, etikanya tidak bagus, masakannya tidak enak. Dan ini ditemukan oleh seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan itu, maka dia boleh menceraikannya dengan menggunakan surat cerai. Berdasarkan inilah pertanyaan orang Farisi itu kepada Yesus. Dan berkata, apakah seseorang boleh menceraikannya? Dan jawaban Yesus itu sangat tajam sekali, tegas sekali. Yesus menjawab dalam
Matius pasal 19. Kalau kita baca 19 ayat yang keempat itu, ya, ini dia. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Lalu ayat yang kelima, dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Ayat yang keenam, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jadi Yesus dalam bahasa yang sederhana di sini tegas sekali berkata perceraian itu tidak bisa. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Artinya dari sini kita mengerti bahwa manusia tidak punya SIM, tidak punya perizinan oleh Tuhan untuk menceraikan satu pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah disatukan oleh pernikahan, apapun alasan. Nah, mendengar pernyataan ini, maka orang Farisi itu mulai berargumentasi berdasarkan Ulangan 24 ayat yang pertama tadi, yang merupakan kebiasaan hidup mereka. Dalam ayat yang ketujuh ini, kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Jadi mereka mencoba membandingkan antara apa yang dikatakan oleh Musa dan apa yang Yesus tegaskan dalam ayat. Tapi Yesus memberikan jawaban yang sangat membuka mata kita. Apa sebenarnya alasan Musa sehingga mengeluarkan satu peraturan bahwa orang Yahudi boleh menceraikan istrinya, tetapi harus dengan menggunakan surat cerai. Jelas di sana Yesus berkata, ya, kalau kita lihat ayatnya, ayat berikutnya, ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Jadi Yesus menegaskan alasan mengapa Musa di zamannya memberikan peraturan seperti itu, ternyata alasannya karena ketegaran hati. Memang kalau kita mempelajari kehidupan sosial orang Yahudi pada saat itu memang cukup unik, oleh karena terjadi banyak kasus-kasus yang terkait erat dengan kekeluargaan, terutama banyak perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan oleh karena kadangkala mereka menikah dengan seorang laki-laki yang berlaku kasar dan mereka teraniaya, sementara awalnya Tuhan tidak pernah memberikan hukum soal perceraian, maka ini menjadi masalah di masyarakat pada saat itu. Dan yang kedua, belum lagi terjadinya ketidakcocokan antara suami dan istrinya sehingga membuat keluarganya jadi berantakan. Dan kadang-kadang ini menjadi masalah. Itulah sebabnya pada saat itu Musa mengambil keputusan memberikan satu peraturan untuk menghindari hal-hal yang memberatkan dan meresahkan dalam masyarakat ini, yaitu aturan soal boleh menceraikan istrinya
dengan alasan kalau menemukan hal yang tidak senonoh, dan syaratnya adalah memberikan surat cerai. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, karena kekerasan hatimu lah itu makanya Musa memberikan kebijakan yang sedemikian. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Yesus memberikan satu penjelasan mengapa Musa mengeluarkan aturan yang sedemikian. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi menarik adalah pernyataan Yesus selanjutnya. Ya, karena kalau kita lihat, pernyataan Yesus inilah yang melahirkan multitafsir, bahkan menjadi dasar bagi beberapa orang untuk mengesahkan yang namanya perceraian. Di dalam ayat yang ke-9, di sini Yesus melanjutkan pernyataannya, dan inilah yang hari ini menjadi multitafsir. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, cuplikan dari pernyataan Yesus inilah yang dijadikan oleh beberapa orang sebagai alasan untuk mengesahkan perceraian dalam satu pernikahan Kristen. Kata kecuali karena zina. Nah, zina, saudara, dalam teks ini menggunakan kata, kalau kita lihat ini, kata porneia. Porneia ini adalah sesuatu yang bersifat percabulan. Dalam arti yang lain itu, ini adalah seperti prostitusi. Ya, artinya mungkin di sini lebih tekanan kepada hubungan di luar nikah, ya, seks di luar nikah. Nah, Yesus berkata ini menjadi seolah-olah Yesus memberikan satu celah bagi kekristenan untuk membenarkan perceraian, yaitu dengan alasan karena zina. Nah, saudara, saya rasa ini sesuatu yang salah dalam melihat apa yang Yesus katakan. Sebenarnya Yesus tidak sedang bertentangan pernyataannya. Kalau dari awal dia berkata memang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, artinya apapun alasannya tidak ada pengesahan perceraian dalam kekristenan, dan itulah desain Allah. Tetapi membingungkan kenapa dia berkata pada akhirnya kecuali karena zina, seolah-olah Yesus mau berkata, oh boleh cerai asal alasannya zina. Nah, ini problemnya, saudara. Jadi zina di sini kita harus masuk dalam tradisi berpikir, tradisi kehidupan orang Yahudi. Pernyataan zina dalam konteks ini itu pada masa kehidupan orang Yahudi, bahkan di zaman Yesus waktu itu, orang yang melakukan zina itu akibatnya mati. Jadi kalau satu orang ketahuan berbuat zina, dia harus dilempari batu sampai mati. Begitulah aturannya. Jadi kalau Yesus berkata, dalam ayat yang ke-9 ini tadi kita baca, di sana Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, bukan mengizinkan perceraian, tetapi tetap konsisten, karena waktu itu kalau kedapatan berzina pasti mati. Jadi hukumnya masih sama, hanya kematian yang memisahkan sebuah pernikahan dalam kekristenan.
Jadi ini bukan berarti Yesus berkata boleh cerai karena zina. Lalu Anda membawa pernyataan Yesus ini dalam konteks hidup masa kini, nggak bisa, tidak cocok. Ya, orang berbuat zina di masa kita tidak ada hukuman matinya. Di saat ini berbuat zina itu tidak ada hukum yang seperti itu, tetapi waktu itu ketika Yesus berbicara itu dianut satu paham, ada hukum bahwa yang melakukan zina itu pasti mati. Yesus mau berkata bahwa boleh bercerai tapi ya mati. Jadi sama, konsisten. Yesus berkata tidak ada yang bisa memisahkan apa yang dipersatukan oleh Allah. Makanya pernyataan itulah yang membuat para murid itu kaget. Wah, begitu kompleksnya aturannya, begitu susahnya, gimana kalau ada masalah dalam rumah tangga. Makanya ayat yang 10 dicatat di sana, dikatakan murid-murid itu berkata kepada Yesus, kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Kemudian saudara, di dalam pemikiran yang lain, pernikahan dalam konteks Matius ini secara konsisten masih dalam ranah pertunangan. Jadi orang Yahudi itu menganut paham bahwa laki-laki perempuan yang sudah bertunangan itu sudah dipanggil suami istri. Hanya saja mereka tidak boleh tinggal serumah dan tidak boleh melakukan hubungan seks. Nah, biasanya pertunangan ini berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dan kalau di tengah jalan pertunangan ini gagal karena problem perzinahan misalnya, atau ada ketidakcocokan misalnya, maka putusnya hubungan pertunangan ini prosesnya sama dengan perceraian. Jadi saudara coba mengerti di sini bahwa Yesus itu tidak mengizinkan perceraian apapun alasan. Jadi sekali lagi, pernyataan Yesus karena zina itu tidak boleh menjadi dasar bagi Anda untuk mengesahkan sebuah perceraian. Karena konteks zina zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda. Jadi hukum pernikahan Kristen itu konsisten, hanya boleh dipisahkan oleh maut. Ya, kita bisa sandingkan ya dengan Roma, surat Roma pasal 7 yang ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi hanya kematian yang bisa memisahkan yang namanya pernikahan. Kenapa? Karena dari awal desain Tuhan adalah laki-laki dan perempuan, kata Yesus. Jadi Kekristenan tidak setuju dengan perceraian, tidak membolehkan perceraian, apalagi poligami. Poligami dan perceraian tidak diizinkan dalam kekristenan. Nah, mungkin Anda akan bertanya, loh, tapi bagaimana dengan bapak-bapak iman kita di perjanjian lama? Itu mereka punya istri banyak. Berapa toko itu? Nah, tunggu dulu, ingat saudara, catatan itu secara terbuka dinyatakan Allah dalam firman-Nya, bukan supaya Anda hidup dalam poligami dan melakukan perceraian, bukan. Tapi catatan itu dibukakan bagi kita untuk mengajari kita betapa negatifnya akibat dari rumah tangga yang dibangun dengan perceraian dan poligami. Coba aja lihat, perhatikan. Dan ingat, bukan berarti apa yang mereka lakukan itu dalam persetujuan Tuhan, tidak. Dari awal memang
Tuhan menciptakan 1 lawan 1. Makanya coba lihat, Adam itu hanya 1, istrinya Hawa. Tetapi mengapa kemudian bapak-bapak beriman itu catatan hidupnya diizinkan Tuhan untuk dituliskan perihal rumah tangga mereka yang dibangun dengan poligami, menjadi pelajaran betapa bahayanya, betapa parahnya hidup keluarga yang dibangun dengan poligami seperti itu. Lihat saja Abraham ketika harus berpoligami, yang terjadi adalah percekcokan dalam keluarganya. Daud begitu, Salomo juga begitu. Oleh karena pola yang dia bangun itu akhirnya membawa dia jauh dari Tuhan. Jadi ini hanya pelajaran. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk melakukan perceraian, apalagi poligami. Jadi ini menunjukkan kepada kita untuk menghindari yang namanya perceraian dan poligami, karena tidak ada satu ayat pun yang mendukung. Jadi dalam kekristenan, kalau Anda berdiskusi soal perceraian itu sudah clear. Perceraian itu tidak diizinkan dalam kekristenan menurut Alkitab sebagai dasar kehidupan orang percaya. Nah, mungkin ada beberapa kasus yang Anda temui dan akhirnya harus cerai, itu risiko ditanggung penumpang. Tapi kalau tanya apakah Alkitab mengajarkan demikian? Tidak. Karena hanya kematian yang memisahkan pernikahan dalam kekristenan. Jadi tidak ada celah sedikit pun, apapun alasannya, kekristenan menolak yang namanya perceraian. Kiranya saudara diberkati dengan pengajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.